Tiap zaman melahirkan sebuah generasi. Tiap generasi ada zamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Generasi Optimal Channel. Setiap zaman melahirkan sebuah generasi. Tiap generasi ada zamannya. Kali ini channel kami akan mendiskusikan terkait tentang harm reduction di Indonesia. Ini story nih yang cukup menarik dan ditemani oleh teman saya adalah Dr. Okta Ferry Kamil. Selamat siang Pak Dr. Ferry Kamil. Selamat siang Mas Amang. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Saya lebih nyaman memanggilnya Mas Ferry Kamil ya. Okta Ferry. Ya. Iya Mas, hari ini kita ingin sesuai dengan playernya nih. Playernya itu tentang history harm reduction di Indonesia nih. Harm reduction ini ada sebuah konsep pendekatan pragmatis nih. Kalau sejarahnya yang saya tahu nih, itu kira-kira tahun 99 tuh di Bali tuh, di Indonesia ya. Sedangkan sebenarnya sekitar 80-an sudah ada itu konsep ini. Dan banyak juga tantangannya nih Mas Ferry waktu itu ya. Banyak penolakan, bahkan konsep ini tidak terima seakan nih memfasilitasi penyalahguna nafsa suntik nih. Jika pelajari dan dicermati konsep ini, ternyata memang punya nilai pengaruh juga terhadap epidemi HIV ini, dan terutama pada konsekuensinya terbesar pada penggunaan nafsa suntik seperti penularan HIV/AIDS, hepatitis dan overdosis. Dan terjadi pro kontra waktu itu tuh, kira-kira saya ingat tuh sekitar tahun 2000-an gitu ya. Ya, pro kontra tentang konsep ini, dan terkesan nih menjadi pandangan bagi kalangan nih melitigasi penggunaan nafsa nih, jadi dibebaskan orang pengguna nafsa suntik ini. Nah itu kontra itu Mas. Ini menarik nih untuk kita bahas nih. Saya ingin tahu nih latar belakang konsep ini dibawa, diadop di Indonesia. Sebenarnya saat itu apa sih dasarnya ya Mas, konsep harm reduction itu di Indonesia Mas? Mungkin Mas Ferry bisa jawab tentang latar belakang dan situasi saat itu. Apa sih pentingnya konsep itu Mas? Silakan Mas Ferry. Ya, terima kasih Mas Amang untuk pertanyaan tadi. Jadi kalau kita bicara tentang harm reduction itu satu pendekatan dalam, kalau di Indonesia ini kita kenal sebagai salah satu pendekatan dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS pada kelompok pengguna nafsa suntik atau pengguna narkoba suntik ya. Narkoba suntik ya. Ya, yang dulu banyak disuntikan adalah heroin dan putau ya. Nah, kalau tadi permintaannya kan tentang bagaimana secara global ini, jangan-jangan sebelum tahun 2000-an ini sebenarnya sudah ada. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam sejarahnya, itu harm reduction itu adalah suatu pendekatan yang dilakukan oleh dikembangkan gitu ya oleh para aktivis dalam isu narkotika dalam intervensi untuk menanggulangi masalah yang ada. Jadi waktu itu di dunia ini kan setelah konvensi internasional, konvensi tunggal tahun 1963 itu menyebutkan bahwa disepakati bahwa ada 4 zat yang utama gitu ya, yang ya jadi setelah konvensi tunggal itu maka yang di-enforce kira-kira tahun 1973, 10 tahun kemudian gitu ya. Jadi setelah ada konvensi maka itu harus diratifikasi oleh minimal waktu itu 85 negara untuk bisa di-enforce sebagai kebijakan global. Maka baru tahun 73 itu didapatkan tantangan dari atau ratifikasi dari lebih dari 85 negara termasuk Indonesia, dan itu dilaksanakan. Pendekatannya di dalam menanggulangi masalah narkoba atau narkotika itu yang pertama adalah supply reduction, drug supply reduction. Jadi mengurangi, bagaimana memberantas dan mengurangi produksi serta peredaran gelap dari narkotika. Pemberantasan barangnya ya, pemberantasan barangnya itu. Jadi bagaimana supaya jangan sampai masuk ke sebuah negara, atau kalau ada produksi di sebuah negara itu bisa diberantas.
Dan kemudian yang kedua pendekatannya adalah drug demand reduction. Jadi bagaimana mengurangi permintaan terhadap drug dari masyarakat. Caranya dengan apa? Yang pertama adalah dengan pencegahan, pendidikan seperti itu, dan yang kedua dengan melakukan pengobatan untuk mereka yang sudah kecanduan. Tidak lama setelah tahun 73 itu di enforce, kemudian masyarakat aktivis terutama di Eropa, di Amerika itu melihat ada sesuatu yang janggal karena mereka melihat di antara orang yang pernah menggunakan narkoba itu situasinya berbeda-beda. Ada yang masih baru, ada yang memang sudah lama, ada yang sudah sampai ketergantungan, tapi ada yang tidak juga gitu. Dan juga kemampuan orang untuk berhenti atau abstinen itu juga berbeda-beda. Ada yang sistem dukungannya bagus gitu ya, layanan keluarganya dan lain-lain. Tapi sebagian lagi mereka tidak siap. Ini yang dalam konsep yang diajukan adalah sebenarnya yang penting itu adalah bagaimana kita di antara upaya untuk berhenti atau untuk yang belum mampu, maka diupayakan untuk mengurangi dampak-dampak yang negatif akibat dari penggunaan narkoba tadi. Nah, pendekatan inilah yang dikenal dengan harm reduction. Jadi itu kisahnya, itu yang di Eropa. Tidak lama kemudian kita kaitannya dengan di Indonesia. Di Indonesia program harm reduction itu dikenal kira-kira mulai santernya itu kira-kira 99-an ya. Jadi sebenarnya di Indonesia kasus pertama HIV itu ada kira-kira tahun 87 kalau tidak salah ya. Dan kemudian beberapa dokter yang menangani kasus-kasus HIV itu di Jakarta, kemudian di Bali juga melihat kasus-kasus HIV yang meningkat itu latar belakangnya adalah dari kelompok pengguna nafsa suntik gitu. Jadi itu jadi pembicaraan di kalangan medis waktu itu. Nah, tapi Indonesia akhirnya dengan dukungan dari Kementerian Departemen Kesehatan waktu itu, kemudian dengan dukungan dari pendanaan USAID, AUSAID, lembaga-lembaga internasional lainnya, WHO, akhirnya menyelenggarakan workshop di Ciloto tahun 1969. Jadi gitu ceritanya. Dan workshop inilah yang pertama kali membahas secara resmi tentang situasi HIV/AIDS pada pengguna nafsa suntik. Jadi bagaimana sebenarnya situasi kita? Apakah memang sama dengan banyak negara lain yang sudah melakukan intervensi harm reduction atau seperti apa? Dan rekomendasi dari workshop itu adalah pemerintah diminta untuk melaksanakan assessment tentang situasi HIV/AIDS atau situasi penggunaan. Kembali lagi di Generasi Optimal. Ini diskusi yang cukup menarik, bicara tentang histori. Jadi ingat di era harm reduction dulu ya. Karena menurut saya program harm reduction ini banyak sekali yang saya dapat di situ dibanding dengan melakukan kegiatan yang lain kelihatannya. Ya di situ banyak sekali saya mengenal tentang epidemiologi itu dari situ, melihat tentang budaya, subbudaya ada di situ semua, hampir cukup lengkap. Bahkan hingga sampai memiliki permasalahan hukum nih. Bagi-bagian jarum, ketangkep, dibawa dari janitor sampai direktur, dibawa ke kantor polisi pernah. Artinya tantangannya besar sekali di era-era saya nggak tahu, mungkin saya di era level 2 kali, mungkin teman-teman yang pertama kali lebih parah lagi dari saya kali ya. Ya Mas, tadi sudah bicara banyak terkait tentang situasi saat itu, kenapa harm reduction itu digunakan di Indonesia, dan cukup menarik juga tentang banyak sekali peranan-peranan lembaga internasional dan pemerintah sudah mulai itu ya, adanya MOU, adanya kerjasama, sehingga yang tadinya dianggap HR ini dianggap punya tanda kutip juga dulu ya. Wah, ini sebuah program yang melegalkan. Ketika saya pelajari ini ya, karena ini pendekatan pragmatis, jadi ini adalah sebuah pilihan kali ya.
pilihan para pecandu pengguna nafsa suntik saat itu yang sulit untuk berhenti kali ya. Artinya ada permasalahan lain terhadap penurunan HIV/AIDS. Nah, Mas, kira-kira saat ya HR masuk di Indonesia, kondisi epidemi HIV itu pada pengguna nafsa suntik itu bagaimana saat itu? Apa saya dengar tinggi sekali saat itu. Gimana Mas saat itu? Jadi kalau kita lihat waktu hasil RAR yang tahun itu hanya menyebutkan terdapat kira-kira 100.000 orang pengguna nafsa suntik di seluruh Indonesia. Besar juga ya. Jadi waktu itu BNN pun belum punya survei yang rutin seperti sekarang ini. Dan dari Kementerian Kesehatan waktu itu belum ada STBP ataupun estimasi. Hanya ada perkiraan begitu saja. Nah, segera setelah kita mulai artinya kita dari masyarakat sipil, LSM itu bekerja di lapangan. Nah, kemudian kita jadi makin tahu ya, punya data bagaimana profil dari si penasun yang dijangkau ini. Nah, termasuk di dalamnya adalah sebagian dari mereka bisa didorong untuk melakukan pemeriksaan HIV ya, atau tes HIV, PCT waktu itu. PCT ya. Yang saya ingat itu kalau kita nanti kalau mau tahu tentang data resminya, artinya perkiraan prevalensi HIV di penasun waktu itu, mungkin kita harus lihat di STBP yang pertama. Tapi STBP pertama itu mungkin tahun 2008 atau 2000 di atas 2010 ya. Jadi sebelum-sebelumnya biasanya hanya studi-studi saja. Nah, yang menarik itu waktu tahun 2002-2003 itu dua lembaga itu yang saya ingat sekali. Satu YPI, mereka mengumpulkan data yang sudah dites selama 3 bulan, mungkin ada 73 orang atau semacam itu. Dan hasilnya waktu itu hasil positifnya ada 93%. Hampir semua sama ya. Hampir semua yang dites itu positif. Dan kemudian yang data yang kedua itu kira-kira 2002-2003 itu selama setahun itu atau 2 tahun itu Kios Atmajaya setelah mereka mulai melakukan tes HIV mulai tahun 2002 itu tiap 3 bulan mereka coba lihat berapa persen gitu hasil positifnya. Konsisten waktu itu 75%. Tinggi ya, tinggi sekali ya. Nah kalau kita lihat dari waktu itu angka yang dikeluarkan dari Kemenkes, perkiraannya adalah kalau kita pakai STBP kan 54% ya, itu angka pertama yang kita punya gitu. Itu di tahun berapa itu dengan jumlah itu? Yang 54% itu mungkin perkiraan tahun 2003 ya. 2003 ya. Ya. Dan jadi 1 di antara 2 orang pengguna nafsa suntik itu positif. Jadi itu yang membuat akhirnya keyakinan dari pemerintah, dan juga dari lembaga-lembaga internasional semakin kuat untuk mendukung program ini. Dan setelah itu saya kira hasilnya kita lihat ya, dan memang menunjukkan gitu di STBP selanjutnya terlihat ada dampak dari program yang dilaksanakan. Tiap zaman melahirkan sebuah generasi. Tiap generasi ada zamannya. Kembali lagi di channel Generasi Optimal. Setiap zaman melahirkan sebuah generasi. Setiap generasi ada zamannya. Tadi sudah kita banyak membahas terkait dengan situasi, cerita tentang perjalanan HR Indonesia, upaya-upaya apa yang sudah dilakukan di dalam sebuah program. Mas, saya ingin tanya ini, mungkin Mas Ferry tahu itu ya, tentang bagaimana sih kisah di dalam programnya sendiri dari keseluruhan rangkaian dari mulai masuk HR di Indonesia hingga sampai endingnya kelihatannya. Kalau saya lihat nih program HM berlangsung, nggak tahu mundur atau maju nih. Kok capaiannya jadi rendah ya capaiannya, ataukah seiring epideminya sudah tidak ada lagi pada populasi itu, atau apa, atau penggunanya sudah tidak ada, atau nilai kreatif yang tadi yang kita diskusikan tuh tentang outreach-nya gitu.
Kira-kira gimana Mas? Mungkin Mas Ferry bisa cerita tentang kisah-kisah program dari awal sampai akhir ini. Ya, satu tentang ininya ya, mungkin sedikit pembelajaran itu dari program yang terlaksana itu. Jadi kalau saya coba menyederhanakan proses pengembangan program itu kan dari kita punya model yang akan diterapkan. Jadi, model dari mana? Ya, pakai referensi. Jadi harus ada, kalau tidak sesuatu model yang memang dikembangkan. Jadi dasarnya. Kemudian ada model, kemudian ada komitmen, dukungan dari pemerintah bahwa itu untuk dilaksanakan. Karena kalau modelnya bagus tapi pemerintah nggak dukung, itu nggak jalan. Kita akan kelabakan waktu itu. Nah yang ketiga ada dukungan resource yang bagus. Itu diimplementasikan, termasuk di dalamnya itu resource untuk memberikan bantuan teknis ke proses yang dilakukan. Jadi kalau kita masuk ke sebuah misalnya setelah DKI itu kita coba kembangkan di Jawa Barat dan ngambil kotanya waktu itu 1 Bandung gitu ya. Jadi prosesnya kita lakukan dengan datang ke pihak pemerintah Kota Bandung atau melalui ininya dulu, Dinkesnya dulu, berdiskusi dan kemudian sepakat untuk melakukan sebuah workshop harm reduction. Nah di dalam workshop itulah kita bicarakan ini permasalahannya, pelajaran dari negara lain, pelajaran dari kota lain, dan kemungkinan hasil dari RAR yang tahun 2000 itu Jawa Barat juga punya masalah. Nah itu menjadi diskusi yang bagus. Nah setelah itu disepakati bahwa tidak perlu lagi melakukan assessment khusus lagi, tapi lihat diserahkan ke waktu itu kita untuk memilih kira-kira siapa yang akan dijadikan partner gitu ya. Nah setelah partnernya ada, lembaga yang menjadi mitra itu ada, maka mereka diajak melihat ini rencananya, proposalnya, apakah sepakat bisa atau ada sesuatu yang dirubah. Dan pengalaman saya di beberapa kota itu kita kembangkan di tahun pertama itu semua setuju gitu ya dengan model dasar itu. Jadi saya kira itu kan model generik sebenarnya. Nah dan setelah itu tinggal melaksanakan, mereka dilatih, staf-stafnya dilatih, kemudian diberikan pemantauan atau monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan. Dan selama proses monitoring selalu coba diberikan peningkatan kapasitas. Jadi nggak cukup hanya pelatihan di awal saja ya, tapi juga dalam proses kunjungan kita berdiskusi apa yang masih kurang dan sebagainya. Oke Mas, sebagai closing statement nih, apa yang mau disampaikan untuk pemirsa semua nih di dalam diskusi kita kali ini nih? Silakan Mas Ferry. Ya, terima kasih Mas Amang. Jadi kalau bicara tentang sejarah itu saya kira sesuatu yang menarik karena kita mencoba merunut kembali berbagai peristiwa, pengalaman, dan itu perspektifnya juga bisa bermacam-macam. Ini kan baru satu perspektif gitu ya, dari orang Ferry dan Amang sebagian. Nah ini yang saya kira mudah-mudahan nanti kita bisa menggali lebih banyak. Nah pelajarannya yang saya tangkap itu begini, waktu kita bisa mengupas sejarah tadi sudah dicontohkan oleh Mas Amang. Apa nih membuat kita jadi berbeda dengan kurun waktu sebelumnya dengan yang sebagian di belakang. Jadi kesempatan untuk melakukan refleksi dan mudah-mudahan bisa digunakan gitu ya. Nah pelajarannya kan begini, bahwa dalam program harm reduction itu kita sudah sangat maju dan kita cukup adaptif ya. Kita bisa melakukan program-program yang belajar dari rekomendasi global dan disesuaikan dengan konteks Indonesia. Nah mudah-mudahan nanti dalam podcast yang berikutnya dengan teman-teman narasumber yang lain bisa digali itu tentang bagaimana pengalaman advokasi gitu ya, pengalaman menyesuaikan program dengan situasi keadaan terakhir gitu ya. Terakhir ya. Terus satu lagi tentang kebijakan yang meliputi isu NAPSA ini sendiri, ada AIDS, ada Kementerian Kesehatan dan Sosial, BNN dan lain-lain. Nah, jadi mudah-mudahan ini satu gelitik dari generasi optimal untuk melemparkan supaya kita berbicara tentang sejarah, bukan untuk mencari
tahu siapa yang benar salah, tapi apa pembelajaran yang bisa kita dapat dari sana. Betul Mas. Gitu Mas. Oke Terima Mas. kasih. Terima kasih. Kita sudah banyak, hampir 1 jam lebih nih. Tapi sebenarnya masih banyak yang mau dibahas sebenarnya. Saya ingin bahas sekali tentang ketika misalkan terjadi sebuah penurunan, ya sulit dijangkau. Tetapi yang dulu kita jangkau sebanyak ribuan itu mau diapakan ya gitu loh. Terus bagaimana situasinya mereka saat ini? Apakah tergerus dengan epidemi HIV/AIDS atau dengan kematian AIDS itu? Saya juga nggak tahu ya. Tapi itu nanti perlu juga perlu dibahas juga di satu sesi podcast berikut nih, karena generasi optimal nih sama UTHR akan terus menayangkan, memberikan sebuah materi, bukan materi sih, kita diskusi ya, kita ajak banyak bicara, refleksi, melihat apa sih sebaiknya langkahnya seiring misalkan epideminya sudah menurun, terus bagaimana inovasi yang baru, apakah ada pengemasan kegiatan di dalam demand reduction sendiri gitu ya, seiring tadi saya bilang ada pola penggunaan yang berubah, ada yang ke Subuxone, ada yang ke sabu, itu bagaimana intervensinya, itu yang perlu dikemas. Oke, terima kasih Dr. Octavia Ferry Kamil dari UTHR. Saya ucapkan terima kasih, sehat-sehat selalu. Semoga materi ini, bukan materi, diskusi ya. Kalau materi ini agak berat ya. Diskusi ya, kita ngobrol-ngobrol santai di podcast sambil ngopi. Tapi Mas Ferry nggak tahu saya ada kopinya atau tidak, karena kita beda ruangan nih. Oh ada ya. Oke, begitu, itu aja yang bisa saya sampaikan di dalam channel Literasi Optimal bekerjasama dengan UTHR. Semoga diskusi ini cukup memberikan sebuah referensi buat teman-teman penggiat yang masih tidur atau yang sedang bangun gitu ya. Semoga nanti ke depan kita UTHR dengan Literasi Optimal akan memberikan materi khusus lagi yang lain. Banyak sekali di dalam ikuti terus di channel kami. Akhir kala dari saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.